Salve fratres, Shalom Aleichem pendengar yang terkasih. Hari ini kita akan membahas tentang magisterium, atau wewenang mengajar gereja, serta infalibilitas, yaitu ajaran tentang ketidaksesatan dalam pewartaan iman dan moral. Apa itu magisterium? Magisterium adalah kuasa yang diberikan kepada gereja untuk mengajarkan iman secara otentik dan setia. Ini adalah tanggung jawab besar yang dilaksanakan atas nama Yesus Kristus sendiri. Dalam dokumen Dei Verbum nomor 10, dikatakan, adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu, dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. KGK 85. Magisterium tidak menciptakan ajaran baru. Ia melayani sabda Allah dengan setia, mengajarkan hanya apa yang telah diturunkan, dengan penuh hormat, menjaga kemurniannya, dan menerangkannya secara setia, semua itu dilakukan dengan bantuan Roh Kudus. KGK 86. Sebagai umat beriman, kita diingatkan akan perkataan Yesus kepada para rasul. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lukas 10:16. Itulah sebabnya umat Katolik diminta untuk menerima ajaran para gembala gereja dengan terbuka dan taat. KGK 87. Magisterium memiliki kuasa penuh ketika menetapkan dogma, yaitu ajaran yang harus diimani oleh seluruh umat Kristen, dan yang tidak dapat diubah. KGK 88. Dan penting untuk diketahui, hanya paus dan para uskup yang bersatu dengannya yang diberi wewenang untuk menjelaskan sabda Allah secara mengikat. KGK 100. Infalibilitas, ketidaksesatan dalam ajaran gereja. Sekarang, mari kita pahami tentang infalibilitas, atau ketidaksesatan. Yesus bersabda, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lukas 10:16. Dan, apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Matius 18:18. Infalibilitas bukanlah ajaran yang muncul tiba-tiba dalam sejarah gereja. Akar pengertiannya sudah ada sejak gereja awal, dan ditegaskan dalam kitab suci. Misalnya, dalam Yohanes 21:15-17, Yesus memberikan perintah kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan dalam Matius 16:18, Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus juga menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menuntun gereja kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16:13. Dengan kata lain, Kristus memberikan mandat, kepercayaan, dan jaminan perlindungan atas gereja dalam tugasnya mengajar dan membimbing umat beriman. Kesaksian para bapak gereja. Sejak awal, para bapak gereja telah menunjukkan kepercayaan terhadap tahta Petrus dan otoritas Roma. Siprianus dari Kartago, tahun 256, berkata, akankah para pengajar sesat berani mendekati tahta Petrus, tempat iman rasuli berasal dan dari mana kebenaran berasal? Santo Agustinus juga menegaskan, jika Roma telah berkata, maka bireslah sudah persoalan itu. Dua bentuk magisterium. Gereja kemudian memahami bahwa magisterium, atau wewenang mengajar ini, memiliki dua bentuk utama. Pertama, magisterium biasa. Ini terjadi ketika paus atau para uskup mengajarkan iman bukan secara definitif. Misalnya melalui surat ensiklik, homili, konstitusi apostolik, atau bahkan wawancara. Meskipun tidak definitif, ajaran ini tetap penting dan harus diterima dengan rasa hormat serta keterbukaan. Kedua, magisterium luar biasa. Ini adalah ajaran yang disampaikan secara definitif, biasanya ex cathedra oleh paus, atau melalui konsili ekumenis. Ajaran ini menyangkut iman dan moral, dan mengikat seluruh umat Katolik. Umat diwajibkan untuk menerimanya dengan iman dan akal budi. Untuk suatu ajaran dapat dikategorikan sebagai magisterium luar biasa, ada 3 syarat utama. 1. Harus merupakan pernyataan definitif. 2. Menyentuh iman atau moral. Dan ketiga disampaikan secara ex cathedra atau dalam konsili ekumenis. Kesimpulannya adalah, magisterium adalah pilar penting dalam kehidupan gereja Katolik. Melalui wewenang mengajar ini, gereja menjaga kemurnian ajaran Kristus dan memastikan agar seluruh umat tetap berada dalam kebenaran. Infalibilitas bukan berarti paus tidak bisa salah dalam hidup sehari-hari. Namun, ketika berbicara secara resmi tentang iman dan moral dengan otoritas penuh, maka ajarannya dijamin bebas dari kesalahan oleh bimbingan Roh Kudus. Mari kita sebagai umat,
Terus membuka hati dan pikiran kita untuk belajar, mendengarkan, dan menaati ajaran gereja dengan penuh iman dan cinta. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman kita tentang magisterium dan infalibilitas dalam gereja Katolik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salve, berkah dalem.